Listrik. Apa yang terlintas di benak Anda ketika mendengar kata listrik? Gadget, lampu, televisi, kipas angin, lemari pendingin, atau rice cooker? Iya, semua peralatan yang kita gunakan sehari-hari ini tidak akan bisa beroperasi tanpa energi listrik. Bagaimana jika listriknya mati? Tentu aktivitas kita jadi sangat terganggu. Itu sebabnya listrik yang andal jadi kebutuhan primer dalam kehidupan kita. Namun, pernahkah teman-teman berpikir, dari mana ya asalnya energi listrik yang kita pakai sehari-hari itu? Dari batu bara. Jadi, selama ini kebutuhan energi listrik Indonesia masih didominasi dari hasil pembakaran batu bara di PLTU. Setiap harinya ratusan PLTU beroperasi, membakar batu bara untuk dijadikan energi listrik. Nah, yang perlu kita tahu, proses produksi listrik seperti ini punya dampak buruk loh, karena menghasilkan emisi gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Dengan kata lain, pembakaran batu bara ini berkontribusi sangat besar dalam memperparah krisis iklim dan bencana cuaca ekstrim. Dalam dokumen NDC, pemerintah Indonesia menyatakan komitmennya untuk memitigasi perubahan iklim, yakni dengan rencana menurunkan emisi hingga tahun 2030 sebesar 31,89% dengan usaha sendiri dan 43,20% dengan dukungan internasional. Komitmen ini disesuaikan dengan Perjanjian Paris, di mana Indonesia telah berjanji untuk ikut menjaga suhu bumi di bawah 1,5 derajat Celcius. Salah satu cara untuk mencapainya yaitu dengan berhenti membakar batu bara dan mengganti PLTU dengan pembangkit listrik energi terbarukan. Teman-teman tahu tidak, Indonesia punya banyak sumber energi terbarukan yang melimpah ruah loh, seperti tenaga angin, matahari, mikrohidro, hingga tenaga ombak yang belum terjamah. Namun apakah sumber energi terbarukan ini yang diprioritaskan pemerintah Indonesia? Sayangnya tidak. Sebaliknya, pemerintah bersikeras tetap menggunakan batu bara. Aneh ya? Nah, bagaimana caranya pemerintah tetap bisa menggunakan batu bara dan seolah-olah melakukan penurunan emisi? Melalui co-firing, PLN sebagai perusahaan milik negara yang notabene memonopoli usaha listrik di Indonesia, kini sedang gencar mempromosikan metode co-firing di PLTU nih teman-teman. Apa itu co-firing ya? Co-firing biomasa ialah metode mencampurkan batu bara dengan biomasa untuk dibakar bersama di PLTU. Jenis biomasa yang gencar diterapkan pemerintah untuk co-firing adalah pelet kayu. PLN mengklaim praktik co-firing biomasa pelet kayu jadi cara paling jitu untuk transisi energi, karena tidak perlu bangun pembangkit listrik energi terbarukan dari awal. Nah, masalahnya teman-teman, tahu tidak dari mana bahan baku biomasa pelet kayu? Dari hutan. Iya, hutan. Namun jangan membayangkan hutan dengan beraneka jenis pohon dan hewan ya. Karena penerapan co-firing ini butuh bahan baku biomasa pelet kayu dalam jumlah besar. Pemerintah memiliki program penanaman tanaman monokultur. Jadi kebun kayu tapi dipoles dengan nama hutan tanaman energi. Skemanya begini. Pertama, pemerintah akan menentukan wilayah-wilayah yang akan dikembangkan menjadi konsesi hutan tanaman energi. Kemudian, pohon sejenis ditanami dalam konsesi lahan yang izinnya dikeluarkan pemerintah. Kemudian, setelah tumbuh besar dan pohonnya ditebang dan diangkut ke pabrik untuk dijadikan serbuk dan dipadatkan menjadi pelet kayu. Pelet kayu yang siap pakai ini dikirim ke PLTU tua untuk dibakar bersama batu bara. Nah, seluruh rangkaian aktivitas pembuatan pelet kayu ini akan melepas emisi gas rumah kaca ke atmosfer bumi, termasuk proses pembukaan lahan dan hutan. Program hutan tanaman energi ini dilakukan untuk memenuhi target implementasi co-firing di 107 unit PLTU di seluruh Indonesia hingga 2025. Dengan jumlah PLTU sebanyak itu dan asumsi praktik co-firing, 95-90% batu bara dicampur 5-10% biomasa. Maka PLN butuh kurang lebih 10,2 juta ton per tahun biomasa pelet kayu. Tren Asia mengestimasi jumlah bahan baku biomasa sebesar itu akan membutuhkan lahan HTE paling sedikit 2,33 juta hektar atau sebanyak 35 kali luas daratan ibu kota DKI Jakarta. Itu artinya program hutan tanaman energi ini akan berpotensi menimbulkan deforestasi besar-besaran. Parahnya lagi,
Jika belajar dari kesalahan program hutan tanaman industri, potensi hutan alam yang terdampak juga besar loh. Imbasnya, habitat satwa liar, hewan, dan tumbuhan endemik yang ada di hutan alami bisa rusak. Tidak hanya berdampak ke hewan dan tumbuhan, deforestasi juga akan menimbulkan konflik lahan bagi masyarakat adat dan masyarakat lokal karena menghilangkan hutan alam sebagai warung hidup dan apotek hidup mereka. Tren Asia juga menghitung seluruh proses ini berpotensi menghasilkan total emisi hingga 26,48 juta ton, setara karbon dioksida per tahun. Jadi, alih-alih emisinya berkurang, seperti yang diklaim pemerintah, metode co-firing dan oplos batubara dengan biomasa ini malah akan terus menambah emisi pada 2030. Ujungnya ini semua akan berdampak ke situasi krisis iklim di Indonesia yang semakin parah. Aduh, mengerikan sekali bukan dampak dari praktek co-firing batubara dengan biomasa ini? Kita tentu tidak mau ini semua terjadi bukan? Ayo, desak pemerintah untuk serius transisi energi dengan memensiunkan PLTU batubara, menghentikan program co-firing, menyetop pembangunan PLTU batubara baru, dan menghentikan program hutan tanaman energi. Kita harus menghentikan solusi palsu demi kehidupan bumi, demi kemanusiaan, dan yang kita tinggal di dalamnya lebih sehat dan sejahtera.